Di momen Idul Fitri ini ya alhamdulillah podcast asik dan Abang Mandiri Podcast ini saling mengisi, dan mungkin kawan-kawan semua nanti kami mohon maaf lahir batin dan juga Bang Da. Dan menurut Abang, Idul Fitri ini momen-momen apa saja yang mungkin bisa dibagikan ke kawan-kawan generasi muda ini agar diisi sesuatu hal yang positif, Bang? Apa-apa aja, Bang? Terima kasih. Pertama tentu karena momennya masih Idul Fitri, saya menyapa seluruh masyarakat dan pemirsa sekalian, terutama yang bergabung di dalam channel Podcast asik punyanya Mas Ridwan ini. Siap, Bang. Selamat Idul Fitri, saya dan keluarga sebagai pribadi maupun sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, daerah pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kita cinta ini, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengucapkan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf saya sekeluarga lahir dan batin, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita selama menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh kemarin. Amin. Tentunya Idul Fitri adalah bagian daripada kegembiraan kita, di mana kita dalam kepercayaan kita terlahir kembali setelah momentum kita menjalankan ibadah puasa. Semoga momentum terlahir kembali itu adalah sebuah spirit bagaimana kita betul-betul bisa mengaktualisasikan diri lebih bersih, tata cara hidup kita kan lebih ibadah kita lebih baik tentu dari sisi ibadah kita, dan tidak lupa tentu pergaulan sosial kita menjadi lebih tertata, ya kan gitu. Karena momentum Idul Fitri itu bagi masyarakat kita Indonesia terutama, ya kan, itu adalah lebih banyak bersilaturahmi, Hubungan sosial. ya. Kalau di kampung-kampung tuh ada dikenal namanya baraan, berkunjung dari rumah ke rumah, Ramai itu. ramai di kampung-kampung. Dihitungkan sudah hilang. Nah, di kota ini ada sesuatu yang mungkin agak bergeser. Nah, kita harapkan ke depan ini kan positif. Iya. Walaupun sudah ketemu di masjid, ketemu di tempat-tempat umum, tetapi silaturahmi dari rumah ke rumah itu saya kira menjadi bagian yang satu tradisi yang baik, terutama yang muda kepada yang tua kan begitu, yang lebih junior kepada senior lebih dahulu, nanti gantian. Saling mengunjungi. Ya, nanti ternyata hal-hal begini, hal-hal baik seperti ini pun sekarang sudah mulai bergeser, hilang ya tradisi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita sama-sama. Ayo ke depan kita lestarikan kembali. Kan budaya rekan sahur itu sudah tuh menjadi agenda rutin daerah kita. Ini hal-hal silaturahmi begini, kalau baraan ini dikemas dalam satu agenda bersama kan saya kira bagus juga kan gitu. 2 hari misalnya kita memberikan alokasi waktu untuk saling berkunjung, ya, saling mengunjungi antar keluarga, antar teman, antar kolega, kan itu satu hal yang tentunya baik gitu, ya. Mempererat persatuan. Ya, sedikit mengenai Idul Fitri. Alhamdulillah. Terusnya Bang, ini kalau dengan Abang ini kan tetap kepada edukasi politik, Bang. Ini kan situasi sekarang ini kan terkait yang sama-sama kita ketahui, pembahasan tentang kepala daerah yang dipilih langsung, yang dipilih oleh DPRD, Bang. Apakah itu masih, kan Abang orang politik, pembahasan politik ini kan Abang sampai ke tingkat pusat. Apakah suara tersebut masih terdengar di telinga Abang? Kita belum melangkah ke sana, saya kira. Kita masih menunggu desain daripada undang-undang politik yang baru, undang-undang pemilu yang baru ya. Nah, MK kan sudah memutuskan tuh ada 2 rezim pemilu. Pertama adalah pemilu nasional atau dikenal dengan pemilu pusat.
yang mana pelaksanaan pemilu pusat ini akan dilaksanakan pada tahun 2029. Nah, siapa yang akan dipemilukan pada saat itu? Pertama adalah DPR RI, yang kedua adalah DPD, yang ketiga adalah Presiden dan Wakil Presiden. 3 itu aja yang dikelompokkan kepada rezim pemilu pusat berdasarkan putusan MK terbaru. Nah, yang kedua adalah pemilu lokal atau pemilu daerah. Siapa yang akan mengikuti pemilu? Itu adalah DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati. Nah, kita sedang menunggu pembahasan undang-undang pemilu tersebut, apakah nanti ada perubahan-perubahan mendasar mematuhi keputusan MK itu atau tidak, kan begitu. Mengapa saya katakan tidak? Kita ini kan kadang-kadang negara ini susah diprediksi juga. Kadang-kadang hal-hal yang sifatnya menjadi keputusan hukum pun bisa bergeser, kan. Tapi saya kira saya yakin nih, karena keputusan MK itu adalah produk hukum yang rigid dan absolut, saya kira sikap kenegarawanan para pejabat dan para senior kita di Jakarta itu di pusat tentu akan mengikuti itu, ya. Maka kalau itu diikuti, ya itu yang tadi saya katakan. Pertama adalah pemilu presiden, wakil presiden, pemilu anggota DPR RI, ya kan? Perwakilan kita masing-masing Lokal. provinsi di Indonesia, dan pemilihan anggota DPD. Nah, yang 2031 adalah pemilu lokal. Nah, pemilu lokal ini nanti tentu akan serentak juga. Nah, kita akan masih menunggu lah formatnya seperti apa, ya kan begitu. Apakah nanti langsung seperti sekarang, apakah dipilih melalui DPR. Nah, sampai sekarang keputusan-keputusan itu kan belum ada, masih wacana, masih dalam rancangan. Kalau tanya harapan saya pemilunya lewat apa? Ada 2 kacamata, ya. Kalau kacamatanya adalah kacamata masyarakat umum, artinya saya bertindak sebagai pemilih, ya tentu demokrasi kita kan sudah berjalan selama ini, ya pemilihan langsung. Saya kira itu sehat-sehat saja, bagus-bagus saja. Tinggal mungkin diperbaiki dan ditata aturan main yang lebih elegan, transparan, elegan, tidak. Ya mohon maaf, banyak orang ngomong kan tidak brutal, kan begitu. Jangan sampai sebrutal itulah, kan begitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi jangan. Tapi kalau kan karena saya orang yang sudah terlanjur berkecimpung di dunia politik, ya kan. Kalau yang ditanya adalah apakah saya selaku misal pelaku politik yang akan ikut mencalonkan diri, kalau dari si calon saya kira sama saja. Ya kan gitu. Apakah dipilih oleh DPRD, apakah dipilih oleh rakyat, sama aja. Sama saja di dalam banyak variabel. Kesiapan individu sama aja. Kesiapan partai sama aja. Toh harus tetap lewat partai juga, kan? Karena saya tentu harus ngomong begitu karena saya orang partai. Kesiapan keuangan, saya kira bebannya sama saja. Nah, bedanya menurut saya antara pemilihan oleh DPRD dengan pemilihan langsung oleh rakyat, kalau ceritanya adalah cerita hemat, paling-paling dari sisi penyelenggaraan dan korbanan konflik sosial di pertengkaran di masyarakat. Tapi kalau bicaranya adalah saya sebagai, kalau misalnya saya mendedikasikan diri sebagai salah satu calon, sama aja. Saya membayangkan ongkosnya sama-sama aja. Tidak ada yang berubah. Makanya kalau suruh milih, karena sama saja silakan aja.
Kalau disuruh dipilih langsung oleh rakyat, tentu legitimasi kita lebih kuat. Namun suara partai Abang lebih menyepakati dipilih oleh DPR, Bang. Belum ada keputusan final. Ya, cuman tergabung dalam koalisi. Ada ketum, ada menyampaikan gagasan seperti itu kepada presiden. Dan yang saya kagum juga kan dari Partai Golkar ini mendorong agar wakil bupati itu dipilih oleh bupatinya, tidak dipilih lagi oleh Ya, itu salah satu pembeda. Karena selama ini yang terjadi ya kan, di banyak daerah di seluruh Indonesia, yang namanya bupati dengan wakil bupati ini kan susah akur ya. Kecuali wakil salah satunya pasif ya, terutama wakil bupati. Kalau wakil bupatinya pasif itu bisa tidak ada gejolak. Tapi biasanya yang pasif-pasif seperti ini kan orang-orang yang hampir tidak punya gagasan apa-apa pula kan itu. Iya. Itu yang susah. Kesian. Nah sebenarnya yang ada sekarang ini sudah positif aja sebenarnya. Positif. Mau bupati, wakil bupati dipilih langsung oleh rakyat. Dan kenyataannya memang terpilih bersama-sama begitu, menurut saya sebenarnya baik-baik saja. Cuman memang kita akan melihat persoalan secara utuh itu ketika sama-sama orang-orang ini menunjukkan agresivitasnya, ya kan? Eksistensi secara politik. Motivasi mereka ketika sudah menjabat itu apa, itu yang sebenarnya jadi persoalan. Iya juga. Coba dirunut, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah, konflik yang terjadi bukan konflik itu semestinya. Konflik yang terjadi adalah konflik bagaimana ide dan gagasan untuk membangun daerah ini terjembatani atau tidak. Misal wakil bupati kita ini kan balik-balik, kalau bicaranya Tanjung Jabung Barat ini pakemnya kan masih seperti itulah, tidak ada beban terhadap pakem politik yang sebenarnya itu mengamanatkan pembelaan terhadap daerah-daerah yang katanya diwakili itu kan. Tapi kan tidak pernah juga kita mendengar ya pertengkaran itu arahnya ke sana. Kalau pertengkarannya ke arah sana itu produktif. Apakah sudah cukup pembangunan mungkin sehingga tidak ada perdebatan ke arah sana? Karena saya memandangnya begini. Ya saya ngomong aja, mereka nggak punya cara berpikir ke sana gitu. Nggak ada. Kan lama juga saya di DPR mengamati itu. Saya menunggu ya dari sisi DPR. Saya menunggu pertengkaran itu arahnya ke sana. Kan produktif tuh. Produktif. Next. Ini tentang fenomena di media sosial. Yang mana kan ini banyak figur-figur baru yang memang punya cita-cita yang sama, mungkin ingin membangun Tanjung Jabung Barat. Ini kan mungkin Abang ada melihat juga. Bagaimana tanggapan Abang terkait ada putra-putra daerah ini yang ingin membangun daerah ini di masa yang akan datang? Bagaimana pandangan Abang terkait hal-hal tersebut? Ya positif saja, bagus saja. Ya kegenitan media itu satu hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan bagian daripada fenomena demokrasi. Yang kedua bagian daripada dinamika yang ya menurut saya bagus dan normal-normal saja. Positif Bang ya. Yang kita tengok yang muncul tuh rata-rata orang-orang politik ya. Ya yang saya yakin punya pendukung masing-masing. Pendukung kan bisa disuruh atau bisa saja. Dan itu sah-sah saja. Nah, artinya semakin banyak calon yang muncul, tentu semakin banyak pilihan masyarakat, dan itu bagus. Cuman harapan kita tentu orang-orang yang muncul adalah orang-orang yang dari awal ini mendesain diri untuk bisa memahami karakteristik daerah kita. Kan begitu. Nah, karakteristik daerah kita ini apa yang harus kita lakukan? Tantangannya apa? Peluangnya apa? Kan seperti itu. Iya. Ya jangan sampai nanti
misal sudah taruhlah masuk di dalam kancah pertarungan, ikut pemilu kada, terpilih, lalu bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang ya kabupaten kita ini dan seluruh kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah di Indonesia yang jadi masalah besar hari ini adalah ruang fiskalnya semuanya kan kecil. Ruang fiskalnya rendah semua. Sementara luasan wilayah atau kebutuhan wilayah kita juga sangat besar. Besar. Dengan kebijakan pusat terbaru hari ini, kan kita jadi pusing. Bagaimana membiayai kegiatan pembangunan kita? Nah ini menurut saya, ya kan, ya butuh orang-orang yang memang dari awal bisa memahami tantangan ini. Kalau enggak ya sekedar jadi kepala aja tuh, kepala daerah saja, tidak bisa menjawab apa yang jadi kebutuhan. Nah, sekarang ini selama ini kan kepala daerah dimudahkan. Setiap tahun dapat transferan dari pusat, ya kan? Dia tidak melakukan apa-apa, duduk aja dari rumah dinas ke kantor, sesekali kunjungan ke lapangan, sesekali ke Jakarta atau ke daerah lain. Dana sudah ada tersedia. Dia kelola aja itu. Ya kan? Iya. Ciptakan program seadanya. Ya sudah dianggap sebagai bupati yang bekerja atau kepala daerah yang bekerja. Nah, coba sekarang ini menurut saya satu hal yang positif walaupun ini juga menyesakkan dada, ya kan begitu. Dengan kondisi yang sekarang, ruang fiskal kita dibatasi oleh pemerintah pusat. Nah, coba kalau bupati atau kepala daerah, gubernur tidak bisa melakukan komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat, pasti daerahnya bakal terbengkalai. Iya juga. Pasti itu. Ya makanya dengan tantangan fiskal yang seperti sekarang, dengan kesulitan tantangan pembangunan wilayah kita yang luar biasa, ya silakan ini yang muncul bisa memahami dan bisa memformulasi apa yang akan dilakukan ke depan, langkah-langkah apa ini. Kan jadi bupati, jadi DPRD, jadi kepala desa, jadi RT sekalipun, bahkan jadi kepala rumah tangga sekalipun kan harus memahami apa yang harus dilakukan dengan perannya itu. Nah, jangan pula dapat jabatannya tok bisa mau kan, tapi tak tahu apa yang harus dikerjakan itu kan. Nah, jangan sampai begitu. Mungkin kawan-kawan itu sudah mempunyai pemikiran sama mungkin. Oh, saya yakin ya. Rata-rata kan teman-teman saya semua yang hari ini punya posisi publik. Tidak masalah. Dan selanjutnya Bang, ini kan saya tertarik lagi membahas terkait defisit anggaran yang mana di podcast sebelumnya. Ya menarik Abang sampaikan dampak daripada efisiensi ini ketika pemerintah daerah tidak agresif kepada pemerintah pusat menyampaikan pembangunan terkait parit, sungai. Nah itu bagaimana Bang untuk lebih jelasnya lagi Bang, biar kawan-kawan bisa. Ya sebenarnya begini ya, kita ini kan sistem atau pembagian kewenangan antara pusat dan daerah ini kan sudah berkali-kali berganti-ganti. Era Orde Baru dulu dan era Orde Lama kita mengenal istilah era sentralistik. Artinya semua hal itu ditentukan pusat, kebijakannya oleh pemerintah pusat. Nah, ada delegasi kewenangan pasca reformasi. Ada tuntutan pada waktu itu agar pemerataan pembangunan lebih bisa dinikmati oleh seluruh daerah di Indonesia. Maka muncul istilah desentralisasi, di mana daerah dengan batas-batas tertentu berhak mengelola daerahnya sendiri. Nah, dari mana uangnya? Sebenarnya uang negara ini kan semuanya kan berasal dari sumber daya dari setiap daerah. Ada dari minyak, ada dari gas, ada dari pajak, kan ada dari retribusi. Nah, maka saya katakan sejatinya
semua uang yang ada di negara ini adalah sumbangan dari seluruh wilayah yang ada di NKRI. Indonesia, NKRI. Hanya saja pengelolanya saja yang ada yang kebetulan jadi menteri, ada yang kebetulan jadi dirjen, ada yang kebetulan jadi DPR RI, ada yang kebetulan jadi presiden, bupati, gubernur, kan DPRD kabupaten, ada yang jadi kades, kan kayak gitu. Nah ini kan satu hal yang satu kesatuan, diatur oleh sistem. Tidak bisa bicaranya parsial-parsial. Oh ini orang pusat, ini orang daerah, kan tidak begitu. Di keuangan negara ini hanya persoalan pendelegasian kewenangannya apa. Yang kewenangannya pusat, bicaranya di pusat. Kewenangannya daerah, di daerah. Tentu kita menyadari yang di pusat ini adalah sebagai dirjen. Ini kan begitu, komando yang ngatur. Tapi kan tak bisa lalu semerta-merta ngomong bahwa ini kewenangan pusat, nggak bisa begitu. Ada satu kesepakatan lah pasca reformasi bahwa daerah diberikan kewenangan lebih, namanya desentralisasi. Nah, banyak korupsi, tidak tertangani tuh pembangunan di daerah, bahkan oleh dana desa sekalipun misalnya. Kita lihat di YouTube itu Presiden ngomong begitu. Ya mungkin saja bisa terjadi begitu. Cuman memang harus dilihat persoalan ini dengan utuh. Kemampuan fiskal yang diberikan ke dalam satu daerah, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada di wilayah itu. Nah, kita bicara Jambi misalnya. Jambi itu kurang lebih luas lautan dan daratan itu 50 km persegi, 50.000 km persegi. Nah, fiskal kita terakhir 2026 itu hanya 3,7 triliun. Nggak imbang ya. Nah, bandingkan, saya akan membandingkan dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu, saya sebut Jawa Barat karena istri saya orang Jawa Barat. Jawa Barat itu 37 km, 37.000 km persegi kalau tidak salah. Coba lihat di Google, ya kan? Angka fiskalnya sekitar berapa? 37 triliun, hampir 40 triliun. Jauh sekali Bang ya. Nah, sementara support APBN, coba lihat di data, pasti lebih banyak Jawa Barat daripada Jambi. Luas wilayahnya mas kita. Betul, masyarakatnya lebih banyak, lebih sedikit. Tapi kalau bicaranya adalah tantangan pembangunan infrastruktur, itu pasti lebih berat daerah-daerah di luar Jawa ini daripada di Jawa. Nah, makanya saya mengajak pemerintah pusat juga melihat persoalan ini dengan utuh, ya kan? Tidak semata-mata menuduh. Gitu. Kadang-kadang karena tidak tepat lah, maka kita akhirnya bicara juga. Gitu. Nah, kalau mau jujur, Rindo, ya, daerah-daerah di luar Jawa ini kan baru terbangun kurang lebih 10 tahun lebih inilah di era desentralisasi ini. Contoh kecil kampung saya saja. Saya dulu ada 15 tahunan lah jadi anggota DPRD. Nah, sepanjang era itulah yang dimaksud era desentralisasi, karena saya lahir di politik ini pasca reformasi. Dan saya menyadari betul bahwa saya masuk di kancah politik ini adalah buah reformasi. Kalau tidak reformasi belum tentu saya ada di kancah politik. Barangkali tidak mampu juga. Nah, oleh karena itu saya menganggap saya ini adalah buah daripada reformasi. Ada orang yang dilahirkan karena ada reformasi. Nah, komitmen reformasi itu salah satunya menurut saya desentralisasi. Kendati dituduh banyak korupsi, kendati dituduh banyak penyelewengan, anggaran segala macam. Tapi harus coba kita jujur mengakui daerah-daerah yang ada ini terbangun ya era desentralisasi.
Betul ya? Iya. Seberang kota di era sentralistik seperti apa wajahnya? Ya kita flashback Bang yang seperti Abang ceritakan tadi kan nih Pak Prabowo ada seorang anak yang Pak Prabowo saya ke sekolah melalui sungai, jembatan tidak ada. Dari atas video itu tanda kutip Pak Prabowo menganggap pembangunan di daerah dengan desentralisasi tadi dan bahkan disebutkan kepala desanya kan ada anggaran desa kok tidak dibangun jembatan itu Ya. apa yang melatar belakangi hal daerah tersebut tidak mampu membangun jembatan itu Bang? Ya makanya saya kan mengajak melihat persoalan itu dengan itu. Bisa saja betul apa yang disampaikan Pak Presiden itu, ya kan, faktor kelalaian, faktor ketidakmampuan para pejabat di lingkungan desa maupun kabupaten untuk melihat persoalan itu sehingga tidak mengarahkan kebijakannya ke sana. Bisa saja itu yang Iya, terjadi. bisa. Tapi bisa saja kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, kita tahu bahwa dana desa itu kan rata-rata setiap desa itu paling-paling hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar 1 miliar paling banyak. Banyak juga yang di bawah itu. Yang lebih banyak. Ya di era kemarin ya, di era sebelum ada koperasi merah putih, sebelum ada koperasi merah putih. Nah, setahu saya ada item-item yang sudah ditetapkan itu untuk menggunakan dana desa itu, dari urusan stunting sampai urusan anggaran tanam jagung oleh bapak-bapak polisi. Karena dari situ semua. Oh, Jadi tidak semua anggaran itu dibolehkan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, setahu saya paling tidak lebih dari sekitar 300 sampai 400 juta ya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, sementara jembatan itu saya yakinnya kalau dipakai dana desa itu nggak cukup. ya kayaknya panjang. Bentang 60 saja yang pernah saya bentang 60 meter saja paling tidak menghabiskan anggaran sekitar 2 miliar untuk kontur wilayah kita atau kontur wilayah-wilayah di luar Sumatera atau di pedalaman. Nah, saya curiga kalau diarahkan harus dialamatkan ke dana desa itu ya nggak cukup. Nggak cukup. Kecuali berkelanjutan. Nah, kecuali beberapa tahun. Nah, kalau pemerintahnya kabupaten ya lihat lagi juga seperti itu kondisinya. Belum tentu memang karena kelalaian kepala daerah. Bisa saja karena memang ruang fiskalnya sempit, beban pembangunan di daerah tinggi, sehingga prioritas-prioritas terkait seperti itu tidak tertangani. Nah, banyak hal lain. maka pada akhirnya mengharapkan dana bantuan lain dari pusat, dari provinsi, kan seperti itu. Iya benar. Itu yang terjadi. Makanya sekali lagi tidak bisa kita memandang itu secara parsial seperti itu. Tapi ya itulah dinamika pengaturan pemerintahan hari ini ya. Ini kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Cuman memang kalau dalam kacamata saya selaku pelaku ya, pelaku pembangunan di daerah, era desentralisasi ini lebih mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Kampung saya itu dulu tidak ada listrik, tidak ada jalan, ya kan? Walaupun sekarang jalan ada pun belum layak juga. Tapi setidaknya sudah bisa dilalui motor. Ya, mobil dipaksa-paksa juga bisa. Era sentralistik nggak ada, nggak sampai Pak ke sana, nggak sampai. Jangankan jalan, jangankan listrik, jangankan jembatan, drum air itu kita cuma dengar kabar Pak. Hanya ada di pusat-pusat pemerintahan desa sampai. Nah maka kondisi seperti sekarang, apakah kita hendak memprotes pemerintah pusat? Ya enggak juga. Saya cuma melalui, kalau memang proses ini ada yang mendengar para pejabat di pusat, ini hanya sebagai gambaran saja. Gambaran saja lah. Kita protes juga nggak bakalan bisa sekuat itu ya, bisa didengar. Kita sadar diri aja. Tapi saya menceritakan kondisi real yang ada.
Berdasarkan pengamatan abang. Bukan hanya mengamatan, kita Mengalami langsung. Iya, benar-benar. Saya ini orang dari kampung, Iya. yang pada saat era Orde Baru dulu, ya kan, mengalami satu kondisi yang memang tidak pernah tercicip ya, pembangunan sampai ke sana. Kebijakan itu tak sampai. Nah, kenapa kita lalu pada akhirnya masuk DPR? Ini kan motivasi aja. Saya pada akhirnya masuk ke situ, ya demi mendorong itu, gitu. Karena ada reformasi. Pada saat reformasi komitmennya adalah desentralisasi. Nah, ketika ada desentralisasi, daerah bisa berinovasi dengan kemampuan keuangan yang ada, bisa didorong untuk bangun daerah-daerah kita. Terlaksana. Dan saya yakin se-Indonesia juga begitu. Iya. Oh, ada korupsi, oh ada penyimpangan, ya mungkin saja lah. Dan memang Butuh pengawasan lebih begitu intens. bisa. Hanya saja kan tidak lalu ini menjadi, menurut saya menjadi jalan mundur gitu. Mestinya ya kan. Mestinya. Dan desentralisasi ini kan pemberian anggaran yang terbaru ini terkait undang-undang HKPD itu, harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Itu kan terjadi konflik tuh, P3K katanya mau dipecat gara-gara belanja pegawai daerah yang lebih tinggi daripada ketetapannya di undang-undang tersebut. Dan respon abang atau tanggapan abang terkait undang-undang HKPD ini bagaimana bang? Yang bisa diberikan kepada kawan-kawan. Daerah yang baik itu memang daerah dengan porsi belanja yang berimbang, Sehat. sehat. Ya. Sehat itu seperti apa? Belanja publiknya lebih besar daripada belanja pegawai. Nah, yang terjadi hari ini belanja pegawainya ada yang 50-50, Iya. ada yang 45, aduh 45 berapa tuh? 55 Iya. ya. Ada yang lebih kan, ada yang lebih besar belanja pegawai daripada belanja publik. Nah, undang-undang HKPD ini kan sebenarnya kerangka ideal, saya memandangnya, yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Nah, persoalannya daerah-daerah ini kan ya itu tadi, kemampuan fiskalnya rata-rata kan rendah. Pemerintah pusat kadang-kadang ngomong supaya kita dituntut supaya maksimal di dalam mencari potensi-potensi pendapatan, PAD segala macam. Nah, yang jadi persoalan pertama, saya harus katakan bahwa daerah-daerah di luar Jawa ini tingkat arus orang, barang dan jasanya kan rendah. Ketika tingkat arus orang, barang dan jasa rendah, itu sektor yang kita harapkan jadi pendapatan itu pasti juga tidak bisa terlalu banyak diharapkan. Misal dari sektor perhotelan, sektor banyaklah jasa, restoran, bengkel segala macam. Kalau ini orangnya yang berputar cuman ini kan penghasilannya segitu-segitu aja. Iya. Dari mana lagi? Apakah kita harus memungut pajak dengan jumlah besar kepada rakyat? Tak mungkin. Ya kan? Paling rumah sakit. Apakah kita harus dorong orang sakit semua? Kan tidak bisa begitu juga. Sepanjang ini penghasilan terbesar PAD itu rumah sakit. Iya. Tapi kan itu miris kita. Iya. Nah, makanya karakteristik ini menjadi berbeda. Satu daerah dengan daerah lain, kemampuan fiskal, ruang fiskal, potensi pendapatan dan lain sebagainya itu beda. Kalau dilihatnya dari kacamata Jakarta saja, ya mungkin Berdasarkan di sana. akan sana. Di sini kan beda. Beda. Itu. Oleh karena itu ini perlu satu pemahaman, ya kan gitu. Artinya daerah nggak bisa didorong ya harus maksimal, nggak bisa. Kalau daerah-daerah seperti ini dari sektor itu, ya semua orang tahu daerah ini maksimalnya dari sisi
hasil alamnya, migas, misalnya. Kan? Tapi kan pengaturannya sudah seperti itu pula. Diatur pusat lagi. Diatur pusat. Nah, makanya saya katakan di awal tadi, sebenarnya uang negara ini kan uang dari seluruh uang bersama dari seluruh daerah. Tinggal satu orang dengan satu orang yang lain berprofesi sebagai apa? Ada yang berprofesi sebagai orang pengatur di pusat, presiden dan jajarannya, DPR RI dan jajarannya. Ada yang orang mengatur di provinsi dan kabupaten sampai ke desa. Ini hanya soal pembagian peran. Makanya agak tidak adil kalau kita ngomong, oh ini orang daerah harus ini. Nah, uang-uang itu adalah uang daerah loh. Iya. Gitu loh. Yang mau disejahterakan siapa? Rakyat Indonesia. Banyaknya di mana? Di Jawa. Di daerah dong. Di daerah ya. Yang banyak yang banyak rakyat Indonesia banyak kan di daerah juga. Iya, di daerah. Nah, makanya ini perlu pemahaman yang sama. Nggak bisa disebutkan spesifik parsial. Iya. Kami pusat sudah ini. Nah, ya bisa begitu juga. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, tidak bisa kita semata-mata ngomong bahwa daerah ini harus lebih maksimal menggenjot pendapatan. Sudah semaksimal apa? Harus semaksimal seperti apa? Itu yang pertama yang saya katakan kendalanya. Yang kedua, regulasi mengenai tata cara kita untuk memaksimalkan pendapatan itu kan diatur oleh pemerintah pusat juga. Kita ini ada pembatasan juga, nggak boleh juga sembarangan. Memang boleh kita tetapkan pajak tersendiri untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah kita, nggak bisa juga. Kalau boleh kita wajibkan mereka paling sedikit misalnya seperti WKS yang Sinarmas Group misalnya, yang menguasai kurang lebih 174.000 hektar lahan kita pajekin tuh berapa juta pohon akasia dia. Satu pohon akasia kita minta Rp5.000 aja kan udah banyak. Iya. Kan begitu kan? Kalau bisa. Kan nggak bisa begitu. Iya. Berapa banyak sumur gas, sumur migas yang dieksplorasi oleh PetroChina dan beberapa korporat yang lain yang mengeksplorasi migas kita. Tapi kan tidak bisa karena overlapping dengan pemerintah pusat. Nah, makanya hal-hal seperti itu saya kira bisa menjadi kesadaran bagi kita bersama. Maka ruang kita untuk menumbuhkan pendapatan di luar koridor yang ada ini sudah terlalu sempit. Ada istilah PI misalnya kemarin, partisipasi interest. Tapi itu kan juga sampai sekarang nggak beres-beres tuh. Pembicaraan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, dengan pemerintah pusat, dengan SKK migas, dengan perusahaan eksplorasi migas, nggak selesai juga. Iya. Tidak ada aturan yang dibuat mudah untuk mendapatkan itu. Gitu. Itu yang saya rasakan. Sehingga memang ya inilah masalah kita. Maka balik-balik tadi, membangun daerah ini butuh ruang fiskal yang luas. Kalau dalam kondisi fiskal yang sempit seperti sekarang, ini butuh keterampilan. Mau tidak mau, kita harus mempunyai kepala daerah yang adaptif dan mengerti dengan kondisi yang terjadi sekarang. Harus lincah bergerak secara politik ke Jakarta, supaya masyarakat tidak rugi, tidak dirugikan. Kenapa rugi? Ya jangan sampai memilih kepala daerah sudah duduk, tapi tidak ada karya apapun. Nah ini tantangan nih. Tantangan ya. Fiskal rendah Tanjung Jabung Barat. PU cuma dapat 13 miliar anggaran. Perkim cuma dapat 1,5 saya dengar. Ya tentu ya harus bekerja di sisi yang lain lah, bagaimana mengarahkan anggaran kebijakan pusat bisa dirasakan oleh pemerintah sini. Jangan cuman diem di rumah dinas, balik ke kantor ya nggak dapat apa-apa, pusing sendiri nanti. Ya kan gitu. Maka
yang saya katakan adaptif itu seperti itu, harus ada langkah-langkah berani. Ya komunikasilah ke Jakarta, komunikasilah dengan kementerian. Kalau punya koneksi dengan negara sahabat, Brunei, apa Jepang atau apa kan, kalau bisa ada dana hibah ke sini kan begitu. Boleh ya daerah. Ya dengan komunikasi dengan pemerintah pusat itu. Melalui komunikasi. Sudah dilakukan itu belum? Mudah-mudahan adalah. Nah makanya saya mendorong itu. Kalau bisa dilakukan, ya kita berdoanya seperti itu. Nah kita berharap juga kawan-kawan yang sekarang mulai mendedikasikan diri ke politik, kita semuanya menyambut itu dengan positif. Harus mengarahkan pikirannya ke sana. Pikirkan bahwa daerah kita ini ruang fiskalnya semakin hari semakin sempit, tapi kita memproyeksikan diri sebagai pemimpin di daerah ini, orang yang akan menahkodai kepentingan hidup masyarakat banyak sekabupaten ini, itu harus paham solusi apa yang akan dilakukan. Berarti datang menjadi kepala daerah dengan membawa solusi. Oh iya dong. Dengan membawa harapan. Kalau enggak ya sia-sia saja ngapain? Mau dapat jabatannya aja. Iya juga. Kan Ya. Beban moral nanti. Benar. Nggak bisa begitu. Kalau nyalon semua orang mau nyalon, tapi apakah ya, nafsu dia politik semua orang. Apakah nanti membawa solusi di masa yang akan datang? Nah, itu nanti. Iya, ya makanya itu. Tapi saya yakin kawan-kawan yang hari ini muncul tentu punya proyeksi. Iya, sudah punya cita-cita. Kita cuma mengingatkan saja. Iya. Kita harus dorong ke arah sana. Iya. Yang jelas tantangan kita hari ini yang di depan mata ini ruang fiskal kita rendah. Ketika ruang fiskal rendah, tentu apa yang mau dibuat? Nah, benar. Dan masyarakat juga harus tahu infrastruktur kita Tanjung Jabung Barat di luar infrastruktur perkotaan tahu lah tidak ada yang sudah permanen. Ya kan? Jangan sampai terpilih kepala daerah nanti orang yang tidak ngerti apa yang harus dilakukan, kan gitu. Karena ini pasti akan siklus ini akan terus berjalan. Paling tidak kalau logika pemerintahan di pusat itu 10 tahun dengan 2 kali kesempatan pemilu, 2 kali periode, maka kebijakannya akan sama seperti ini. Keinginan kita tentu normal, kepingin kembali lah keuangan kita normal seperti kemarin. Sehat kemarin. Tapi kalau enggak, butuh bisa inovasi. sembarangan. Ya. Butuh inovasi. Jangan nanti bekerut aja keningnya. Ini kita duitnya enggak ada. Iya tahu kita duitnya enggak ada. Dan dari sekarang kita sudah bicarakan nih, duitnya enggak ada, ruang fiskal kita rendah. Nah, terus kalau sekarang mau jadi kepala daerah ya itu tantangannya. Jangan enggak ngerti nanti tantangannya ngeluh ya itu memang dikeluhkan. Makanya solusinya sekarang dengan kalau regulasinya masih seperti sekarang ya satu-satunya jalan harus mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan pemerintah pusat yang megang kendali keuangan. Ya kita tahu juga bahwa di pusat itu ruang fiskalnya juga terbatas juga. Tapi ada kisi-kisi tertentu lah yang saya kira bisa diambil, diarahkan ke daerah. Maka keberadaan anggota DPR RI untuk diajak komunikasi itu penting, ya kan? Ada yang dari banyak partai kan, ada dari Partai Golkar, PAN, dari PKB, dari Gerindra terutama lagi. Ya harus rajin-rajin melakukan komunikasi supaya bisa bawa kebijakan ke daerah kita. Harus rajin ngomong dengan menteri, dengan presiden, ya kan? Dengan para pengambil kebijakan di Jakarta. Kalau dalam kondisi seperti ini, nah ini baru dikatakan sebagai kepala daerah yang adaptif, ya kan? Nah, mudah-mudahan jalan lah. Oke, langsung statement closing penutup untuk ya, kita kawan-kawan. berharap mudah-mudahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa terus melakukan pembangunan yang tentunya sangat ditunggu oleh masyarakat kita. Beban jalan kita masih luar biasa, ya kan? Di seberang kota, seberang Pengabuan, seberang Senyerang,
di daerah Betara Kola Betara, di daerah huluan kita ya kan, dari Batang Asam sampai ke Renah Mendalo. Semuanya persoalan besar kita adalah pembangunan infrastruktur kita yang belum selesai. Dan memang tidak akan pernah selesai kan, kan kayak gitu. Mudah-mudahan akan datang bupatinya punya satu visi misi seperti abang tadi. Saya tidak mengatakan harus seperti saya, Iya. tapi paling tidak saya ingin mendorong bahwa kerangka kita seperti itulah kira-kira. Ya kan begitu. Ruang fiskal kita rendah dan kita harus solutif, adaptif dengan kondisi ini. Ya kan gitu. Keberadaan kita, saya selaku DPRD aja, tentu harus ikut mendorong bagaimana dengan kesulitan fiskal kita ini, kita tetap bisa mendorong pembangunan. Ya saya mohon maaf juga selaku anggota DPRD Provinsi Jambi hari ini kalau tidak bisa maksimal di dalam menjalankan tugas perwakilan. Ya alasan keterbatasan kewenangan, keterbatasan ruang fiskal kita yang telah ada itu memang satu hal yang memang tidak bisa kita bohongin. Iya. Ya kenapa terjadi begini? Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan-perbaikan. Amin. Nah itu kawan-kawannya, luar biasa apa yang disampaikan abang tadi, sangat luas dan mendalam sehingga saya pribadi mengerti situasi dan kondisi daerah kita ini dan cara memandang sebagai kepala daerah itu untuk menjawab tantangan dengan masalah-masalah yang dirumuskan tadi, karena kita harus mencari masalah dulu, setelah ketemu baru ketemu solusinya kawan-kawan. Mungkin itu dulu kawan-kawan ya. Kami undur diri, saya dengan Bang Japar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.